Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jangan pernah lakukan 3 hal ini jika kamu masih mau mantan kangen kepadamu. Jadi agar kembali, tentu mantan harus kangen kepada kita. Mantan kangen jika ketertarikannya, rasa penasarannya, rasa butuhnya kepada kita tetap ada di dalam hatinya, maka ini harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Karena mantan sulit diharapkan akan kembali kepada kita kalau sudah tidak punya rasa penasaran lagi, ya, sudah tidak punya ketertarikan lagi tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, tapi tanpa kita sadari, ada 3 hal yang biasanya kita lakukan yang justru membuat rasa penasaran, ketertarikan mantan kepada kita menjadi pudar. Yang pertama, kita selalu curhat di media sosial kita tentang kekecewaan kita, kemarahan kita, kesedihan kita karena sudah dikhianati oleh mantan. Memang ya, orang yang masih cinta atau orang yang mencintai itu akan selalu membicarakan orang yang ia cintai. Cara membicarakannya macam-macam ya. Ada yang curhat, ada yang bercerita, ada yang ngobrol, ada yang menulis puisi, ya, ada yang menulis lagu, dan seterusnya. Nah, jadi orang yang ia cintai ini akan selalu jadi tema utama dalam pembicaraannya, dalam karya-karyanya. Man ahabba syai'an aksharu zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan banyak membicarakan orang yang ia cintai. Nah, tetapi jangan sampai mantan tahu jika kita masih terus membicarakan dia. Kenapa demikian? Ya tadi, kalau yang kita ceritakan itu yang serba sedih-sedih itu, yang kecewa dan seterusnya, mantan jadi tahu perasaan kita terhadap dia. Ya, kalau kita sedih dan memang mantan mencintai kita, maka dia tidak akan pernah meletakkan kita seperti keadaan kita hari ini. Dia tidak akan pernah membuat kita bersedih. Dia tidak akan pernah mengkhianati kita. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Itu jika mantan mencintai. Kita jadi sedih, ya karena mantan menginginkan itu. Dia tega mengkhianati kita. Kita jadi sedih. Kemudian kita curhat tentang kesedihan kita di media sosial. Ya tambah sempurna. Ya kebahagiaan mantan. Dia memanfaatkan kita. Dia dapat pasangan baru. Ditambah pula melihat kita sekarang bersedih. Tetapi kesedihan itu tidak akan pernah membuat dia tersentuh. Ya, padahal dalam pikiran kita kalau mantan tahu kita sedih, itu akan membuat dia tersentuh, membuat dia ternyuh untuk kembali kepada kita. Tapi itu kan ternyata realitanya tidak seperti itu. Ratusan kali kita curhat di media sosial, semakin mantan tidak memberikan respon apapun kepada kita. Jadi jangan sampai mantan tahu ya, bahwa kita sedih, bahwa kita stres, bahwa kita kecewa dengan pengkhianatan yang
sudah dia lakukan. Kalau kita mau curhat, tidak perlu kita posting di media sosial kita. Kita bisa curhat dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, yang mereka bisa menjaga rahasia kita. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah memposting keadaan kita jika itu ya tidak menguntungkan. Nah, jadi misal setelah perpisahan itu terjadi, tabungan kita habis. Kemudian kita curhat bahwa kita tidak punya apa-apa. Ya, setelah perpisahan itu terjadi, kita jadi nganggur, tidak punya pekerjaan, tidak punya income. Ya, setelah perpisahan itu terjadi, sekarang karena kita stres, kita jadi kurus kering ya, uban tumbuh di mana-mana, kulit jadi keriput dan seterusnya. Nah, jadi kalau keadaan-keadaan yang seperti ini, lebih baik mantan jangan sampai tahu. Kita sedang banyak duit saja, mantan mengkhianati kita. Kita sedang ganteng-gantengnya, cantik-cantiknya, mantan juga masih sanggup mengkhianati kita. Apalagi ketika mantan melihat sekarang, setelah perpisahan itu terjadi, kita nganggur, tidak punya apa-apa, kemudian jadi kurus kering, jadi menua, jadi sakit-sakitan, tambah mantan tidak mau lagi dengan kita. Nah, jadi kita bisa posting hal-hal yang lain ya. Kita bisa posting tentang berbagai hobi kita. Kalau memang sekarang kita jadi agak kurus begitu dan kurang menarik untuk difoto, ya sabar dulu. Mungkin baru posting foto 1-2 bulan. Kemudian ketika berat badan kita kembali ideal ya. Kalau sekarang kita memang sedang menganggur, tidak usah posting dulu tentang pekerjaan. Kita cari saja dulu pekerjaan. Begitu kita sudah dapat pekerjaan yang oke, gajinya besar, nah kalau mau diposting silahkan. Ya, karena kita kan memahami betul nih siapa mantan ya. Jadi mantan akan tertarik kepada kita ketika dia melihat kalau kita kaya, kalau kita sehat walafiat, kalau kita jauh lebih menarik, jauh lebih mempesona penampilannya daripada kita saat masih bersama dia dulu. Itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, jangan pernah kita memposting mengatakan bahwa tidak mungkin kita bisa kembali bersama mantan lagi. Kan banyak tuh yang posting begitu. Tidak mungkinlah saya bisa kembali bersama dia. Ketika mantan membaca postingan itu, dia akan menganggap bahwa itu adalah pesan dari kita yang tidak mau kembali bersama dia lagi. Ya, dari aspek doa, ketika kita mengatakan yang demikian, bisa jadi itu menjadi doa kita. Mantan tidak akan pernah kembali kepada kita. Ada yang baca postingan itu, mereka ikut mengaminkan sehingga jadi doa. Ya. Dan ketika kita mengatakan yang seperti ini juga adalah keluhan. Ya. Jadi keluhan ini adalah sebab tertolaknya doa-doa kita. Padahal
di luar posting di media sosial, kita selalu berdoa agar mantan kembali kepada kita, agar mantan menjadi jodoh kita. Tetapi di media sosial kita mengatakan bahwa sepertinya mantan tidak akan pernah kembali kepada kita. Nah, keluhan yang demikian itu menjadi sebab tertolaknya doa-doa kita. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Ya, nah jadi ketika kita mengatakan atau memposting, kok doa saya belum terkabul, kok mantan belum kembali juga, atau sepertinya tidak mungkin mantan kembali kepada saya. Nah, itu adalah bentuk keluhan yang tidak pernah kita sadari, yang menjadi doa kita agar mantan tidak pernah kembali kepada kita, dan juga menjadi sebab tertolaknya doa-doa kita sebelumnya. Ya, kalau kita tidak melakukan 3 hal ini, ya, tidak pernah melakukan 3 hal ini, tidak pernah curhat, tidak menampilkan ya hal-hal yang tidak menguntungkan pada diri kita saat ini, dan juga tidak pernah mengatakan bahwa mantan tidak akan pernah kembali kepada kita. Kita tidak melakukan 3 hal ini, maka insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan tergerak hatinya untuk penasaran dan kangen kepada kita, jatuh cinta dan mencari kita untuk kembali bersama kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.